Jadi langsung aja ya mulai kita bahas soal UAS. Udah pada masuk belum? Share screen-nya udah masuk. Jadi langsung aja ya kita bahas yang soal nomor 1 dulu terkait dengan pengakuan pendapatan. Jadi di sini PT Duta Karya, sebuah perusahaan konstruksi, menandatangani kontrak dengan Angkasa membangun sebuah gedung 21 lantai dimulai pada tanggal 2 Januari dan diperkirakan selesai pada tanggal 1 November. Total harga kontraknya itu 700 miliar. Diperkirakan total biayanya adalah 650 miliar. Pada tahun pertama, total estimasi biaya masih sama dengan perkiraan awal. Namun akibat inflasi, pada tahun kedua dan ketiga, estimasi biayanya itu naik sebesar 8% dan 10% dari total estimasi biaya. Selain itu, karena ada keterlambatan penyelesaian, maka dikenakan denda sebesar 1%. Ini pertama kita harus analisis profit dan loss-nya menggunakan percentage of completion method. Jadi di sini ada tahun 2019, 2020, dan 2021. Kontrak price-nya adalah 700 miliar untuk tahun 2019. Pada tahun 2019, cost to date-nya, cost yang sudah terjadi pada tahun 2019 itu adalah sebesar 130 miliar. Dan estimasi total cost-nya adalah 650, maka dibutuhkan 520 miliar lagi untuk menyelesaikan konstruksi ini. Estimasi total gross profit-nya dari 700.000 dikurangi 650.000. Ada profit di sini 50 miliar. Persen komplitnya 20% itu dari 130 miliar dibagi estimasi total cost-nya 650 miliar. Nah, untuk tahun kedua di sini ada kenaikan dari total estimasi biaya sebesar 8%. 8% dari 650 miliar ketemu 702 miliar. Di mana nanti berarti kita ada loss secara keseluruhan ya, karena di sini harga kontraknya itu adalah 700 miliar, tapi biayanya 702, maka ada loss secara keseluruhan sebesar 2 miliar. Nah, karena ini loss-nya secara keseluruhan, maka semua loss-nya ini harus diakui di tahun 2020 ini. Nah, untuk tahun 2021, karena tadi ada denda sebesar 1%, denda keterlambatan 1%, maka harga kontraknya turun. Bukan 700 miliar lagi, tapi 693. Ini dari 700 miliar dikurangi 1% dari 700 miliar. Nah, ini total cost-nya setelah ditambah dari tahun 2019, 2020, dan 2021, total cost-nya yang sudah terjadi 719 sesuai dengan total estimasi biayanya ya. Jadi kenaikan 10% dari estimasi biaya awal, 10% dari 650. Jadi total biayanya itu adalah 715. Sehingga nanti total loss-nya itu adalah 22 miliar. Untuk pengakuan revenue-nya, untuk tahun yang 2019, total revenue-nya adalah 140. Ini dari 20%, 20% dikali 700 miliar, 140. Cost-nya yang terjadi adalah 130, maka revenue yang diakui pada tahun 2019 adalah 10 miliar. Kemudian untuk yang tahun 2020, yang udah komplit 45%, dikalikan dengan 700 miliar, ketemu 315 miliar. Cost-nya yang terjadi 317 miliar, dari 130 ditambah 185. Maaf, kan tadi di sini ada loss ya. Jadi loss-nya ini harus diakui semuanya pada tahun 2020. Maka nanti cost-nya ini adalah dari loss-nya ini ditambahkan dengan revenue-nya. Cost-nya adalah 317.
pada tahun 2019 yang udah diakui revenue-nya sebesar 140.000, cost-nya sebesar 130 miliar, dan ada revenue yang udah kita akui sebesar 10 miliar. Maka pada tahun 2020 yang diakui revenue-nya sebesar 315 dikurangi 140, 175. Untuk cost-nya 317 dikurangi 130, 187. Nah, untuk loss-nya yang diakui adalah sebesar 12 miliar. Jadi revenue yang kita akui di tahun kemarin itu kita balikkan dulu. Kita balikkan kemudian ditambahi dengan total loss-nya. Jadi loss yang harus diakui adalah sebesar 12 miliar. Untuk tahun 2021, revenue-nya yang diakui adalah total semuanya ini 693, cost-nya semuanya 715, total loss-nya adalah 22 miliar. Karena pada tahun sebelumnya kita udah mengakui sebesar 315 untuk revenue-nya, cost-nya udah diakui 317 dan loss-nya udah diakui sebesar 2 miliar, maka nanti untuk yang diakui pada tahun 2021 adalah revenue-nya sebesar 378, cost-nya sebesar 398, dan tambahan loss-nya sebesar 20 miliar. Nah, kalau kita buat jurnalnya, maka jurnal pada tahun 2019 ini kita mengakui construction expense-nya sebesar cost-nya ini 130, kemudian construction in progress-nya ini sebesar gross profit-nya ini 10 miliar pada revenue sebesar 140. Kemudian untuk tahun 2020-nya construction expense-nya sebesar 187, pada construction in process-nya ini sebesar loss yang diakui sebesar 12 miliar dan revenue sebesar 175 miliar. Untuk tahun 2021, construction expense-nya yang diakui sebesar 398, construction in process-nya sebesar gross profit-nya 20, gross loss-nya sebesar 20 miliar, ada revenue sebesar 378. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Belum. Kopi. Belum, ya. Benar. Duh, berisik. Agak di up. Nah, di atas ya. Tadi udah dijelasin belum ya yang cost to date sama cost incur? Takutnya kebalik-balik. Kalau cost to date itu total biaya yang udah dikeluarkan mulai dari awal konstruksi. Sedangkan cost incurred current year adalah biaya yang terjadi cuma di tahun itu aja. Jadi kalau cost to date pada tahun 2020, cost to date pada tahun 2020 itu artinya biaya yang terjadi pada tahun 2019 sama 2020. Kalau yang terjadi cost to date pada tahun 2021 itu artinya yang terjadi pada tahun 2019, 2020 sama 2021. Jadi yang ada di data di soal ini itu cuma cost yang terjadi pada tahun itu aja. Tahun 2019 130, 2020 185, 2021 399. Kalau cost to date pada tahun 2021 itu artinya 130 ditambah 185 ditambah 399. Ketemu 715 kayak gitu. Tapi berarti kalau pas nyari presentasi komplit itu kan cost to date-nya tuh ya yang sampai tahun itu gitu loh. Ya kan, bukan yang terjadi pas tahun itu. Tapi pas masuk ke perhitungan yang di bawah itu dia pakai yang current ya. Current maksudnya yang incurred current year gitu. Kecuali kalau loss dia baru disesuaikan sebesar loss-nya gitu ya nggak sih? Iya benar. Jadi kalau misalnya dia nggak loss, dia akan dibebankan sesuai dengan ini.
Tapi kalau dia loss, otomatis beban cost-nya itu, expense-nya itu harus disesuaikan lagi dengan total loss-nya berapa. Terus kalau jurnal berarti ngikut ke yang recognize in current year ya, yang kolom paling kanan. Iya, Ya, pakai Pak. Oke, makasih. udah bisa dilanjut ke soal 1B. Itu udah sih. Nah, Soal 1B ini PT BSN adalah perusahaan yang memiliki hak paten atas restoran kuliner desa. Pada tanggal 1 Mei 2019, BSN menandatangani perjanjian franchise dengan Pak Faisal, di mana PT Burger Nusantara ini memberikan haknya kepada PT Faisal untuk mendirikan restoran kuliner desa di daerah Pondok Airan dengan menggunakan brand name mereka. Konsepnya BSN ini, jadi haknya ini untuk 10 tahun, di mana BSN juga melakukan kampanye iklan secara nasional, promosi, dan konsep restoran secara umum. BSN juga mengadakan training bagi karyawannya sampai dengan restoran siap dibuka. Nah, biaya untuk trainingnya ini adalah 50 juta. 50 juta ini jadi adalah standing alone price-nya untuk training. Dan seluruh peralatan dapur ini harus dibeli dari BSN hingga 150 juta. Ini juga merupakan stand alone price-nya dari peralatan dapur dengan cost-nya 120 juta. Nah, ini artinya di sini ada tiga obligation ya, 3 performance obligation, yaitu yang pertama terkait dengan pemberian hak patennya, pemberian hak untuk operasi restorannya. Yang kedua ada training, performance obligation terkait dengan training. Yang ketiga adalah terkait dengan peralatan dapurnya, penjualan peralatan dapur. Kemudian pada saat penandatanganan kontrak, BSN menerima pembayaran awalnya sebesar 100 juta dan sisanya menggunakan notes receivable dengan nilai nominalnya 300 juta. Dengan bunga kuponnya 9%, dibayarkan setiap tanggal 1 Mei. Diketahui bunga pasarnya adalah 10%. Selain itu, selama masa kontrak, BSN akan mendapatkan royalti sebesar 5% dari penjualan. Restoran kuliner desa resmi dibuka pada tanggal 1 Agustus 2019 dan total nilai penjualannya mulai dari 1 Agustus sampai 31 Desember 2019 adalah 800 juta. Maka di sini yang langkah pertama yang kita harus cari adalah kita cari nilai dari notes receivable-nya dulu. Jadi notes receivable-nya itu kita cari present value-nya dengan menggunakan bunganya pakai 10%, bunga pasar ya, 10% yang ini. Kemudian N-nya, periodenya itu 10 tahun, pembayaran tahunannya itu dari 300 juta dikali dengan bunga kuponnya 9%. Berarti bunganya tiap tahun itu adalah 27 juta dengan future value-nya, nilai nominalnya itu adalah 300 juta. Maka diketahui nanti PV-nya itu, present value dari notes receivable itu sebesar 281566299. Maka nanti untuk tabel amortisasinya kayak gini ya. Jadi net loss receivable-nya 281. Untuk tahun pertama, untuk pembayaran pertama, yaitu pada tanggal 1 Mei 2020, pembayaran bunga pertama. Interest expense-nya sebesar 281 dikali 10%. Di sini kita pakai bunganya 10% ya, bunga pasar. 10%, ketemu 28, 156,630. Maka amortisasinya adalah dari 28 dikurangi 27, ketemu 1,1, sehingga sisa NR-nya nanti, amortisasinya nanti NR-nya akan bertambah menjadi 282. Di sini kita disuruh buat jurnal buka selera sementara untuk tahun 2019 saja. Jadi jurnal untuk tahun
2019 pada tanggal 1 bulan Mei alias pada tanggal penandatangan kontrak. Di sini kita mengakui ada cash masuk. Ada pembayaran awal dari Pak Faisal sebesar 100 juta, cashnya 100 juta, pada notes receivable-nya sebesar PF-nya 281566299. Pada ada 3 performance obligation. Yang pertama adalah terkait dengan haknya, yaitu franchise revenue sebesar, ini sisanya aja sih, jadi kita tentukan dulu yang udah pasti, yaitu dari sales revenue peralatan dapurnya sebesar 150 juta, balik ya, 150 juta. Kemudian untuk biaya trainingnya sebesar 50 juta. Dan untuk franchise revenue-nya berarti kita hitung aja selisih antara debit dan kreditnya. Nanti ketemu 181566299. Kemudian jurnal pada saat restoran itu dibuka. Jurnal pada saat restoran dibuka artinya kita mengakui pendapatan dari penjualan peralatannya, yaitu unearned pada sales revenue sebesar 150 juta. Kemudian COGS-nya kita akui sebesar cost-nya tadi 120 juta. COGS pada inventory 120 juta. Kemudian revenue terkait dengan trainingnya, training pegawai, unearned training pada training revenue sebesar 50 juta. Kemudian untuk jurnal akhir tahunnya, nah untuk yang ini ya, pendapatan franchise revenue-nya kita akui secara garis lurus. Jadi ini akan diakui pada akhir periode. Unearned franchise revenue pada franchise revenue sebesar 181 dibagi dengan 10 tahun. Dibagi dengan 10 tahun, ini harusnya mulai 10 tahun. Hak paten haknya tadi kan dapatnya 10 tahun. Masa sewanya 10 tahun. Maka dari 181 dibagi 10 tahun masih dikalikan lagi mulai dari 5 bulan Mei sampai 31 Desember. Maka nanti ada 8 bulan per 12 bulan. Jadi nanti pendapatan dari franchise revenue itu diakui sebesar 12 juta. Kemudian ada amortisasi dari notes receivable. Ini sesuai aja sama yang ini. Kita sesuaikan ini dengan periode bulannya ya. Jadi interest receivable-nya tadi pembayarannya 27 juta setahun. Kita sesuaikan dengan bulannya. Bulannya 8 per 12. Maka nanti interest receivable-nya kita akui sebesar 18 juta. Notes receivable-nya amortisasinya sebesar ini, amortisasi 1,1 dikali 8,8 per 12 bulan. Dan interest revenue-nya sebesar 28.156 dikali 8 per 12. Jadi nanti jumlahnya interest receivable 18 juta, notes receivable 771 pada interest revenue-nya 18.771.087. Kemudian selain itu ada royalti yang harus diakui. Pendapatan royalti yang harus diakui yaitu sebesar 5% dari total penjualan. Tadi total penjualannya mulai Agustus sampai Desember ada 800 juta, maka yang diakui adalah 800 juta dikali 5%. Royalti yang diakui cash pada franchise revenue sebesar 40 juta. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tapi ingat soal paresi yang dia tuh ada estimasi, ada diakui. Ada estimasi, ada yang diakui. Kayak misalnya penjualannya tuh baru estimasi gitu loh. Itu tuh tetap diakui di akhir tahunnya.
Jadi kayak aku tuh sebagai pemilik ininya tuh nggak tahu tuh sebenarnya penjualan realnya tuh berapa gitu loh, cuma estimasi doang. Itu tuh tetap diakui di akhir tahun. Iya, kan Kalau kayak kalau pendapatan royalti itu kan apa ya? Pendapatan royalti kan karena dia bergantung dengan total penjualannya. Berarti kan nggak menentu gitu loh. Kalau misalnya kita mau mengakuinya di awal periode, di awal tahun gitu ya, misalnya di awal tahun, itu kan jumlahnya kan kita nggak tahu, kita nggak bisa mengestimasikan secara pasti berapa jumlah dari penjualannya nanti. Otomatis nanti pendapatan royaltinya baru bisa diakui ketika penjualannya ketika jumlah penjualannya itu udah pasti, yaitu di akhir tahun. Gitu. Jadi kalau misalnya penjualannya kita nggak bisa mengestimasi secara pasti, kita bakal dapat penjualan berapa, maka pendapatan atas royalti itu tidak bisa diakui. oke. Lanjut ya ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini terkait dengan pensiun. Jadi PT Senyum Bahagia Berseri SPP merupakan suatu perusahaan manufaktur berdiri pada tanggal 23 April. Pada awal 2019, SPP mulai program pensiun manfaat pasti Defined Benefit Obligation untuk seluruh karyawannya. Sebagai langkah awal, perusahaan dibantu dengan aktuaris menghitung biaya pensiun karyawan yang telah bekerja selama tahun 2000 sampai 2018 dan diperoleh angka sebesar 1,5 miliar. Jadi 1,5 miliar ini merupakan past service cost atau PSC. Kemudian berikut tambahan terkait program pensiun untuk tahun 2019-2020. Untuk 2019, current service cost-nya 720, 2020 800 juta, dan data dan sebagainya ya. Kemudian untuk diminta, sini yang pertama adalah membuat pension worksheet dan jurnal terkait dengan tahun 2019 dan 2020. Maka di sini untuk worksheet-nya kita bikin kayak gini ya. Ini untuk tahun 2019. Untuk saldo awalnya kita nggak ada, soalnya dia baru dimulai pada tahun 2019 ini. Terus untuk PSC pada tahun 2019 kita mengakui adanya past service cost sebesar 1,5 miliar. Kalau past service cost berarti kita menambahi pension expense-nya dan DBU-nya sebesar 1,5 miliar. Kemudian untuk service cost-nya, service cost yang terjadi pada tahun 2019 itu sebesar 720 juta. Pension expense-nya ditambah 720 juta dan DBU-nya juga ditambah 720 juta. Kemudian ada interest expense, yaitu obligation discount rate-nya adalah 10%. Maka ada interest expense. Interest expense ini diakui sebesar 10% dikalikan dengan ini pas service cost-nya 1,5 miliar. Ketemu 150 juta, maka pension expense-nya akan ditambahkan dan DBU-nya juga ditambahkan sebesar 150 juta. Nah, untuk expected rate of return on plan asset 9% ini karena dia masih belum punya plan asset, masih belum ada plan asset di sini, maka interest revenue sebesar 0. Nggak ada yang diakui. Kemudian ada kontribusi pada tahun 2019 sebesar 2 miliar. Maka nanti cash-nya yang keluar adalah 2 miliar, kita tambahkan ke plan asset-nya sebesar 2 miliar. Kemudian ada benefits paid, ada benefits yang udah dibayarkan ke karyawannya sebesar 430 juta. Nah, kalau benefits paid ini berarti artinya kita mengurangi liability dan mengurangi plan asetnya. Jadi liability-nya di DBU-nya dikurangi 430
30 juta dan plan asetnya juga dibeli 430 juta. Nah, terkait dengan aset gain, di sini kan tadi kita nggak mengakui adanya interest revenue, soalnya plan asetnya di awal tahun nggak ada. Tapi ternyata ada actual return on plan asset sebesar 50 juta. Itu artinya kita mengakui ada aset gain sebesar 50 juta. Jadi kalau aset gain loss maupun liability gain loss nanti akan mempengaruhi OCI-nya. OCI-nya diakui sebesar 50 juta karena dia gain ya otomatis OCI-nya dikredit. Kemudian plan asetnya ditambahi 50 juta. Kemudian terkait dengan liability loss, ini bisa dicari dengan total ini dia saldo akhir tahunnya kan diketahui 2 miliar. Saldo akhir tahunnya diketahui 2 miliar, sedangkan total dari ini diketahui sebesar 1940. Nah, otomatis kan kita menambah adanya DPO, kita menambahin DPO. Kalau DPO-nya nambah, itu artinya kita ada liability loss. Liability loss-nya sebesar berapa? Yaitu sebesar 2 miliar ini dikurangi 1940. Mempengaruhi OCI-nya di debit sebesar 50 juta. Maka jumlah yang akan dilakukan itu sebesar pension expense-nya ini di total aja mulai dari 1,5 tambah 720 tambah 150, pension expense-nya sebesar 2370. Cash-nya yang keluar 2 miliar. Kemudian untuk OCI-nya kita mengakui sebesar jumlah dari ini sebesar 10 juta di debit. Kemudian pension aset dan liability-nya kita akui sebesar selisih dari debit dan kreditnya ini nanti ketemu 380 di kredit. Nah, untuk saldo akhirnya nanti untuk DPO kita totalkan dari ini ketemu 2 miliar. Saldo DPO akhirnya 2 miliar dari datanya ini. Kemudian plan asetnya kita totalkan dari ini sebesar nanti ketemu 1, nah, total pension aset dan liability yang di jurnal ini harus sama dengan selisih antara DPO dengan plan aset. Jadi selisihnya ini 380 dan yang diakui ini 380. Maka nanti kalau kita bikin jurnalnya di akhir tahun, itu ada 2 kemungkinan ya. Ini ada 2 kemungkinan jurnal ya. Jadi GSO itu memberikan pilihan di mana kita pension expense-nya bisa dijadikan satu. Ada pension expense-nya itu dipisah antara service cost dengan interest expense. Jadi kalau misalnya kita mau jadiin satu, maka langsung aja yang di sini, yang di worksheet ini, bagian jurnal ini, jurnal ya pension expense-nya sebesar 2370. Langsung pension expense 2370 pada OCI-nya tadi yang diakui debit sebesar 10 juta, pada cash-nya yang keluar untuk kontribusi tadi 2 miliar, dan pension asset liability-nya adalah sisi dari debit dan kredit. Kalau misalnya kita mau dipisah antara service cost pension expense terkait dengan service cost dan interest expense-nya, maka service cost-nya nanti yang diakui sebesar ini PSC ditambah dengan service cost yang terjadi pada tahun itu 720, maka totalnya ini ketemu 2220. Ini yang diakui sebagai pension expense terkait dengan service cost, dan interest expense di sini adalah net interest. Net interest ini adalah interest expense dikurangi dengan revenue-nya berapa. Karena revenue-nya ini 0, maka interest expense-nya yang diakui adalah sebesar 150 juta. OCI-nya tetap 10 juta, pada cash dan pension asset liability-nya itu tetap sebesar 2 miliar dan 380 juta. Nah, kalau misalnya perusahaan itu memilih untuk dipisahkan
antara pension expense terkait dengan service cost dan interest expense ini, maka nanti yang service cost ini dia akan masuk sebagai operating expense, sedangkan interest expense-nya ini masuk sebagai financing, di bagian financing. Kemudian lanjut untuk worksheet pada tahun 2020-nya. Pada tahun 2020-nya. Nah, pada tahun 2020-nya saldo awalnya dari 2019. Dari saldo akhir 2019 ini kita jadikan saldo awal di tahun 2020. Jadi OC-nya ada saldo di debit 10 juta. Kemudian pension asset liability-nya ada saldo di kredit 380, DBU-nya ada sebesar 2 miliar dan plan asetnya sebesar 1620. Kemudian untuk tahun 2020 di sini tidak ada tidak ada PSC, tidak ada pas service cost, maka dikosongi aja. Kemudian untuk service cost yang terjadi pada tahun 2020 itu sebesar 800 juta. Maka di sini service cost pension expense-nya ditambah 800 juta dan DBU-nya juga ditambah 800 juta. Kemudian untuk interest expense, di sini adalah expected obligation discount rate-nya sebesar 11%. Maka 11% ini interest expense-nya yang diakui adalah sebesar 11% dikalikan dengan DBO awalnya sebesar 2 miliar. Ini ketemu interest expense-nya sebesar 220 juta. Nanti menambah DBO, interest expense ini menambah DBO sebesar 220 juta. Kemudian untuk interest revenue yang diakui adalah ini expected rate of return sebesar 10%. Maka ada interest revenue yang diakui sebesar 10%. Ini. 10% dikalikan dengan saldo awal plan asetnya. Ketemu nanti 162 juta. Nah, interest revenue ini akan mengurangi pension expense-nya sebesar 162 dan menambahkan plan asetnya sebesar 162. Kemudian untuk kontribusi yang dibayarkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 1 miliar. Maka cash-nya yang keluar adalah 1 miliar, plan asetnya akan ditambahkan dengan 1 miliar. Kemudian ada benefit paid. Benefit paid yang dibayarkan adalah 600 juta. Maka nanti DBO-nya akan dikurangi sebesar 600 juta. Begitu juga plan asetnya kita kurangkan 600 juta. Kemudian terkait dengan asset gain, di sini ada data terkait dengan actual return on plan asset sebesar 162. Nah, karena actual return-nya itu sama dengan interest revenue yang kita akui, maka tidak ada asset gain atau loss di sana. Maka nanti asset gain loss-nya kita kosongkan. Kemudian terkait dengan liability gain, di sini di akhir tahun, saldo DBU-nya sebesar 2,4 miliar. Saldonya diketahui 2,4 miliar. Sedangkan yang sudah diakui itu adalah sebesar Nah, yang diakui itu sebesar 2420. Padahal di akhir tahun itu harusnya saldonya adalah 2400. Nah, karena saldo di akhir tahun itu lebih kecil dari DBU yang sudah kita akui, maka kita mengakui adanya liability gain di sana. Liability gain-nya itu sebesar 2420 dikurangi 2400. Ketemu 200. Nah, di sini nanti OC-nya berarti ada kredit di OC sebesar 20 juta. Maka nanti jumlahnya untuk pension expense-nya kita jumlahkan dari ketiga ini ketemu 582. Cash-nya 1 miliar. Kemudian untuk OC-nya yang diakui di tahun ini adalah kredit 20 juta dengan saldo akhir nanti 10 juta debit dikurangi kredit 20 juta, maka ada kredit 10 juta.
Kemudian untuk pension liability ini adalah selisih dari kredit dan debit dan kredit. Ketemu 162. Mana nanti saldo akhirnya dari pension aset dan liability ini adalah dari 1 itu dikurangi 162 ketemu 218. 218 ini harus sama dengan selisih antara DPO dengan plan asetnya. Jadi nanti kalau kita cuma untuk kalau misalnya pension expense-nya kita jadiin satu, maka nanti jurnalnya adalah pension expense sebesar 858, pension asetnya sebesar 162, pada OC-nya di kredit 20 juta, dan cash-nya 1 miliar. Nah, kalau misalnya mau dipisahkan antara service cost dengan interest expense-nya, maka nanti service cost-nya yang diakui adalah sebesar ini, 800 juta, kemudian interest expense-nya adalah dari interest expense ini dikurangi dengan interest revenue, nanti ketemu net interest-nya sebesar 58 juta. Kemudian pension aset 162 ini sama, pada cash dan OC-nya sama 1 miliar dan 20 juta. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Belum. Kalau nggak ada lanjut ya ke soal yang Ya. ketiga. Soal yang ketiga di sini ada amandemen X-ray AMX merakit mesin dan perangkat X-ray untuk keperluan medis. Untuk menyewakannya ke pusat-pusat medis. Pusat PMH termasuk pelanggan yang mengejar produk AMX. Berikut rincian perjanjian sewa keduanya. Yang pertama, sifat sewa non-cancelable dan tidak dicantumkan adanya opsi beli maupun transfer kepemilikan di sana. Kemudian yang kedua, periode sewanya 5 tahun. Dengan rata-rata usia manfaatnya adalah 6 tahun. Pada saat penandatanganan kontrak, pada tanggal 1 Januari 2019, harga jual normal X-ray-nya adalah 485. Di sini adalah fair value X-ray-nya adalah 485. Dan mengakui biaya perakitan, atau bisa ini biayanya, cost-nya, atau nanti bisa jadi COGS-nya adalah sebesar 380 juta. Dan membayar legal fee terkait dengan penandatanganan sewa sebesar 20 juta. Nah, legal fee penandatanganan sewa ini adalah initial direct cost. Kemudian ada nilai sisa garansinya pada akhir periode sales. Nilai sisa di garansi guaranteed residual value-nya sebesar 70 juta. Namun PMH ini mengestimasikan nilai residunya sebesar 60 juta. Maka di sini akan ada selisih 10 juta yang harus dibayarkan kepada AMX. AMX yakin penagihan pembayaran sewa lancar dengan imbal hasil 8%. Dan ini diketahui oleh PMH. Jadi di sini implicit rate-nya adalah 8% dan ini diketahui oleh PMH. Jadi di sini incrementalnya 9% ini bisa diabaikan aja karena pasti yang dipakai pasti yang 8%. Kemudian yang diminta yang nomor 1 adalah menghitung pembayaran angsuran sewa atau lease payment-nya. Jadi lease payment itu dihitung dari nilai fair value dikurangi dengan present value residual value, baik ini yang guaranteed maupun unguaranteed. Di sini fair value-nya diketahui 485 juta. Present value dari residual value-nya adalah
present value dari 70 juta ini, ketemu 47,640. Maka jumlah yang harus dibayarkan dari oleh lesinya itu sebesar 437 359 176. Nah, maka list payment-nya ini 437 dibagi dengan faktor annuity dulu, karena ini pembayarannya di awal masa periode sewanya, maka kita pakai faktor annuity dulu-nya dengan tingkat bunganya 8% dan periodenya 5 tahun. Ketemu faktornya segini, maka nanti list payment-nya tiap tahun ada sebesar 437 dibagi dengan 4,3, ketemu 101,425,398 per tahun. Kemudian kita nomor 2 analisis klasifikasi sewanya untuk lesi maupun lesor. Nah, di sini bagi lesi, dia akan dimasukkan sebagai financing lease apabila dia lebih dari 1 tahun dan nilainya lebih dari $5.000. Nah, ini lease term-nya kan 5 tahun. Maka udah pasti ini adalah financing lease bagi lesi. Nah, untuk lesornya kita ada yang namanya klasifikasi test. Classification test. Ada transfer of ownership test. Di sini tidak ada yang menyatakan bahwa ada ini transfer kepemilikan di sana. Maka untuk transfer of ownership test-nya itu tidak ada. Purchase option-nya juga tadi disebutkan tidak ada. Nah, untuk lease term-nya sewanya itu 5 tahun, sedangkan masa manfaatnya adalah 6 tahun. Maka lease term-nya tadi 83% dari total masa manfaat. Nah, kalau lease term test ini kan dia syaratnya minimal 75% dari masa manfaat. Maka karena ini udah di atas dari 75%, maka dia termasuk ke financing lease. Begitu juga dengan present value test, di mana PP lease payment ini adalah PP dari lease payment tahunan yang ini 11425,398 ditambah dengan guaranteed residual value yang harus dibayarkan, bukan 70 jutanya, tapi yang harus dibayarkan, yaitu sebesar 10 juta, 70 dikurangi 60 juta. Present value dari 10 juta. Maka nanti ketemu total present value dari payment-nya ini adalah 444,165,012, di mana ini adalah 91% dari total value-nya, dari total 85 juta, 485 juta. Maka ini udah memenuhi ya, karena syarat dari present value test ini adalah minimal 90%. Nah, karena kemudian alternative use test. Nah, karena ini bukan mesin yang dibuat khusus untuk PMH, artinya maka di sini ada alternative use. Jadi bagi lesi dia adalah financing lease dan bagi lesor juga financing lease. Kemudian yang nomor 3, kita membuat schedule amortisasi sewa baik bagi lesi dan lesor. Nah, yang pertama kita bikin yang lesornya dulu. Jadi ada list receivable di sini. List receivable itu adalah dari present value dari lease payment ditambah dengan present value dari residual value, baik yang guaranteed maupun unguaranteed. Nanti ketemu sebesar 485 juta. Kita bikin amortisasinya di sini. Pembayaran pertamanya dilakukan pada
tanggal 1 Januari 2019. Besar 101. Nah, karena tidak ada jangka waktu, tidak ada rentang waktu antara pembayaran antara tanda tangan kontrak dengan pembayaran pertama, maka tidak ada interest revenue yang diakui di ini pembayaran pertama ini. Jadi langsung aja list receivable-nya kita kurangkan sebesar 101 ketemu 383. Kemudian untuk pembayaran kedua, kita mengakui ada interest revenue-nya sebesar 383 dikalikan dengan ini yang digunakan tadi sebesar 8%. 383 dikalikan 8% ketemu 30. Selisih dari 101 yang dibayarkan dengan interest revenue jadi amortisasi dikurangkan dengan ini 383 ketemu 312. Seterusnya sampai nanti di pembayaran terakhir ini ketemu nanti sisa receivable-nya ini adalah 64,814. Ini adalah sisa dari guaranteed residual value-nya. Jadi payment di sini bukan berupa cash ya, tapi di sini berupa pengembalian asetnya. Asetnya dikembalikan sebesar 70 juta. Sehingga nanti receivable-nya 0. Kemudian untuk yang bagian lesi, untuk pihak lesi, bagi pihak lesinya, kita harus menghitung list liability-nya dulu. List liability ini dihitung dengan menggunakan present value list payment-nya ditambahkan dengan selisih lebih guaranteed dari expected residual value. Tadi kan guaranteed-nya 70 juta, sedangkan expected-nya itu 60 juta. Maka yang perlu ditambahkan ke list liability ini adalah sebesar selisih dari guaranteed dan expected-nya itu. Selisihnya 10 juta. Maka nanti ketemu list liability-nya adalah sebesar 444 juta. Pada saat pembayaran pertama, tidak ada interest expense yang diakui. Maka langsung pembayaran ini dikurangi dari 444 juta. Ketemu 342. Pembayaran kedua, kita mengakui interest expense-nya juga dari sebesar 8% dikali 342, ketemu 27. Amortisasinya sebesar 101 dikurangi 27, sebesar 74. Kemudian list liability-nya dikurangi dengan 74 ketemu 268. Seterusnya sampai di sini ada sisa list liability-nya sebesar 9259. Nah, di sini yang harus dibayarkan berupa cash oleh lesi itu adalah sebesar 10 juta. Sampai nanti list liability-nya menjadi 0. Kemudian untuk yang nomor 4, jurnal tahun pertama baik bagi lesi maupun lesor. Jurnal tahun pertama yaitu yang pertama jurnal pada saat penandatanganan kontrak. Pada saat penandatanganan kontrak, lesi itu mengakui adanya ROU pada ROU right of use pada list liability sebesar ini yang udah kita hitungin tadi sebesar 444 juta. Kemudian pembayaran pertamanya list liability pada cash sebesar 101.425. Kemudian pada akhir tahun kita mengakui interest expense pada list liability ini adalah terkait dengan jurnal pengakuan bunganya. Pengakuan bunganya yaitu dari 8% dikali 342 ketemu 27 yang ini ya. Yang diakui sebesar interest expense pada list liability sebesar 27419.169. Kemudian depresiasi expense. Depresiasi expense yang diakui adalah sebesar ROU-nya ini dibagi dengan lease term-nya 5 tahun. Jadi depreciation expense pada ROU-nya sebesar 88 juta. Kemudian bagi lessor, kita mengakui adanya lease receivable pada sales revenue sebesar
tadi yang udah dihitung sebesar list receivable-nya 485. Mengakui juga adanya cost pada inventory sebesar 380. Ini ada di soal. Nih, mengakui biaya perakitan 380. Ini merupakan COGS. COGS pada inventory sebesar 380. Kemudian pembayaran pertama, cash pada list receivable sebesar 11. Dan ada, ini. Di sini kan ada legal fee terkait penandatanganan sewa sebesar 20 juta. 20 juta ini adalah initial direct fee bagi si lessor. Nah, kalau lessor ini, initial direct fee ini, kalau misalnya dia merupakan financing lease, maka dia akan langsung dibebankan pada saat itu juga. Jadi pada saat penandatanganan itu juga legal fee-nya ini akan langsung dibebankan. Legal fee expense pada cash sebesar 20 juta. Beda kalau misalnya dia merupakan operating lease. Kalau dia merupakan operating lease, maka legal fee-nya ini nanti akan dikapitalisasi dan akan diamortisasi per tahunnya. Per masa lease-nya. Kemudian untuk nomor 5, buat jurnal saat pengembalian baik bagi lesi maupun lessor. Nah, di sini karena kita tidak tahu ya, residual value dari asetnya itu pada akhir masa sewa itu ada berapa, maka di sini ada dua asumsi. Asumsi pertama itu kalau misalnya RV-nya, residual value-nya sama dengan expected value-nya, yaitu yang sebesar 60 juta tadi. Yang kedua, kalau misalnya residual value-nya itu 0. Jadi kalau misalnya RV-nya, residual value-nya itu, kalau misalnya residual value-nya itu sebesar 60 juta, maka nanti bagi lesi dia akan langsung aja list pada cash sebesar 10 juta. Kemudian jurnal pada lessornya dia akan mengakui pengembalian asetnya, inventory-nya 60 juta ditambahkan dengan cash-nya 10 juta, pada list receivable-nya sisanya tadi 70 juta. Kemudian kalau misalnya dia RV-nya, residual value-nya ternyata adalah 0, maka bagi lesi nanti dia akan mengakui loss on lease sebesar 60 juta, yaitu sebesar tambahan dari cash yang akan keluarkan. Awalnya kan dia mengakui cash-nya akan keluar 10 juta. Ternyata cash-nya yang harus dikeluarkan adalah 70 juta. Maka selisihnya 60 juta ini akan diakui sebagai loss. Jadi jurnalnya list liability 10 juta, loss on list-nya 60 juta, pada cash-nya 70 juta. Untuk lessernya, karena ini guaranteed, maka tidak ada perbedaan antara kalau misalnya dia residual value-nya sesuai dengan expected maupun residual value-nya 0. Dia tetap mengakui inventory 60, cash inventory-nya 0, cash-nya yang diakui sebesar 70 juta. Jadi cash-nya, inventory-nya nggak ada, inventory-nya nilainya 0. Tapi cash yang diterima tetap 70 juta. Cash pada list receivable sebesar 70 juta. Kemudian untuk soal yang ke-6, buat laporan laba rugi akhir tahun pertama bagi lessor. Jika diketahui operating expense-nya adalah 15.500.000 dengan tarif pajak 25 juta. Maka di sini ada sales revenue sebesar 485. Ini bisa dilihat dari jurnal awal tadi. Ini sales revenue 485. COGS-nya yang diakui adalah 380, maka gross profit-nya 485 dikurangi
ketemu 105. Kemudian untuk operating expense-nya yaitu 15.500.000 ditambahkan dengan legal fee expense sebesar 20 juta. Nanti ketemu 35.500.000. Sehingga income before tax ini adalah 105 dikurangi 35.500.000 ketemu 69.500.000. Kemudian income tax-nya adalah 25%. 25% dikali 69.500 ketemu 17.375. Maka net income-nya adalah dari 69.500 dikurangi 17.375 ketemu 125.000. Dari soal 3 sudah selesai, ada yang ditanyakan enggak? Guys, ada yang mau nanya enggak? Kok sepi? Ya, Tapi mau nanya. Nah, Ya. Ini tuh aku masih bingung ini loh, yang maksudnya tidak punya alternatif tuh loh, Opi. Katanya kalau misalnya asetnya tuh dibalikin, berarti dia punya alternatif. Benar nggak sih? Iya, ada alternatif. Jadi gini loh, alternatif itu nggak ada kalau misalnya aset yang disewakan itu ternyata cuma bisa dipakai bagi lesi yang itu aja. Jadi kalau misalnya habis dikembalikan, dia nggak bisa disewakan lagi ke lesi yang lain. Jadi asetnya itu khusus untuk lesi yang PMH itu aja, baru nanti dia nggak ada alternatif use. Oh, berarti kalau misalnya dia tuh punya alternatif, berarti jawabannya enggak dong, Opi. Iya enggak? Salah ya? Maksudnya di sini alternatif use ini dia tuh ada alternatif use, ada penggunaan alternatif. Oh, alah. Jadi Iya. dia nggak, karena dia ada penggunaan alternatif lain, maka dia nggak memenuhi alternatif use test. Oh, oke, Opi. Makasih ya. Opi mau nanya. Aku tuh masih bingung. Kan kalau kita nyari annual list, kalau annual list payment itu kan dia per value dikurang ininya dulu, residual value-nya dulu. Baru dapat recoverable amount gitu kan. Nah, kalau dia BPO itu gimana? Dia auto nggak ada residual value atau gimana kalau ada BPO? Masih bingung itu. Kalau ada BPO, benar. Iya. Kalau setauku BPO itu dia nggak ngaruh ke pembayarannya. Dia cuma ngaruhnya di nanti perhitungan dari list liability si lesi. Berarti kalau ada BPO, di soal ada BPO nanti ada diketahui juga residual value-nya gitu. Atau cuma salah satu aja, kalau diketahui BPO berarti nanti nggak ada residual value, atau kalau ada residual value berarti nggak ada BPO, atau gimana sih? Aku masih Residual value-nya tetap tetap ada kok, kalau setahu ya. Kalau setahu residual value-nya itu pasti ada. Terutama kalau misalnya kita disuruh ngitung list payment-nya berapa, kita harus tahu residual value-nya berapa. Oh, iya. Berarti tetap ada ya, Pi? Kalau nggak salah ya. Coba boleh nanti nambahin nggak? gimana? Jadi setahu aku kalau residual value itu, mau dia guaranteed atau unguaranteed, dia itu dimasukkan perhitungannya tuh di lesor aja gitu. Jadi nggak mungkin gitu loh di les itu ada BOP sama ada residual, karena les itu nggak ngitung residual setahu aku, kecuali kayak tadi ada selisih itu baru dimasukin. Kalau dia di lesor, iya, kalau dia di lesor, Lesor ngitung BOP ya? BPO. DPO. Nggak tahu, nanya makanya. Masih bingung.
Kalau setahu aku Lesa nggak ngitung BPO sih. Coba nanti aku lihat lagi ya. Oh, berarti Ya, aku juga berarti fair value kurang RV aja ya, residual value aja ya? ya. Oke. Tadi perasaan ada yang mau nanya lagi, Masuk nih. cowok. Ada nggak sih? Ada nggak? Tidak Kalau ada. nggak, aku mau Tidak nanya. ada. Tapi aku lupa naik dulu, Pi. Tapi ini mah nanyanya kayak sekalian review gitu, memastikan. Gimana? Ke bawah, Pi. Ke bawah. Nah, jadi kalau list receivable yang 1 Januari itu, dia pasti sejumlah nominalnya nggak sih? Maksudnya tuh tanpa kita harus nyari PV juga tuh, dia tuh pasti sebesar yang harga aslinya gitu loh. Tanpa dikurangi residual gitu-gitu. Selalu nggak sih? Maksudnya aku selalu lihatnya gitu, takutnya nggak gitu. Ya, aku juga selalu lihatnya selalu sama kayak fair value-nya sih. Kan itu kan, jadi kan kayak hitungannya kan kita menjual asetnya kan. Kita menjual asetnya kan pasti harga fair value-nya kan. Makanya kita mengakui sebesar list receivable-nya sebesar sama kayak itu, sama kayak fair value-nya. Tapi sebenarnya list receivable itu merupakan present value dari ini gitu loh. Ya, sebenarnya mah sama aja. Terus terus apa sih? Terus kalau misalnya dia unguaranteed tuh kan COGS-nya tuh sama sales-nya tuh dikurangi PV residualnya ya. Jadi maupun guaranteed sama unguaranteed itu nanti bedanya cuma di total COGS sama sales revenue. Gitu. Nah, terus kalau di akhir itu kayak gimana perlakuannya, Pi? Kalau misalnya kayak tadi tuh kasusnya dia ternyata beneran nggak ada gitu residualnya. Nah, kan karena ini guaranteed kan ya. Karena ini guaranteed mana tadi? Karena dia guaranteed, maka kalau misalnya ternyata residual value-nya itu kurang dari yang diekspektasikan, maka nanti loss-nya ini akan ditanggung sama lesinya. Lessernya nggak bakal mengakui loss karena dia guaranteed, maka di akhir itu dia tetap akan mendapatkan sebesar 70 juta gitu loh. Maka dia nggak akan mengakui adanya loss. Beda kalau misalnya dia unguaranteed. Kalau unguaranteed kan berarti si lesi ini nggak ada kewajiban untuk membayarkan lessernya tetap sebesar 70 juta. Dia nggak ada kewajiban untuk mengembalikan asetnya sebesar 70 juta. Maka di sini lesinya nggak akan mengakui adanya loss. Nggak akan mengakui loss. Tapi si lessernya nanti yang akan mengakui loss-nya. Kayak gitu. Jadi nanti akan loss on list pada list receivable-nya sebesar 70 juta kayak gitu. Oke. Di tabelnya dia tetap ada kan alokasi 70 juta di akhir tahun. Nanti tetap walaupun unguaranteed. Yang ini? Iya, tetap ada. Oh ya, ini yang lesser ini, iya ini tetap ada kalian. Kalau yang ini nggak ada, jelas. Soalnya unguaranteed, berarti nggak di list liability ini kita tidak menghiraukan adanya unguaranteed residual value. Jadi di sini nanti list liability-nya cuma PV dari list value-nya aja. Di sini nggak ada 10 juta ini di lesinya. Tapi kalau di lesernya tetap ada 10 juta. Tetap ada 70 juta. Paham kan ya maksudnya? Apa? Paham maksudnya nggak? Iya. Terus
Aku masih bingung yang cost itu loh, Pi. Yang kan banyak kan cost tuh, ada yang dia dikapitalisasi, maksudnya tuh dimasukkan gitu, ada yang dia cuma jadi expense gitu. Boleh dijelasin nggak? Kalau kan cost itu kan yang terkait ini ya, kalau yang terkait ini kan initial direct cost. Initial direct cost. Initial direct cost. Kalau initial direct cost itu bagi si lessor, kalau dia termasuk ke financing, dia nanti akan di-expense-kan langsung. Tapi kalau di operating risk, dia nanti akan dikapitalisasi. Terus kemudian diamortisasi sesuai sepanjang masa sewanya, masa lease-nya. Masa lease. Nah, kalau untuk ini untuk ya inisial direct cost yang dibayarkan oleh lessor. Jadi kalau inisial direct cost yang dibayarkan oleh lessor, kalau misalnya lease itu termasuk dengan financing lease, dia nanti akan di-expense-kan langsung. Sedangkan kalau misalnya dia termasuk operating lease, dia nanti akan dikapitalisasi dan diamortisasi sepanjang masa lease. Ini bagi lessor ya. Sedangkan kalau bagi lessee, ini ada yang masuk, ada yang enggak. Ada yang dikapitalisasi, ada yang tidak dikapitalisasi. Ada yang di-expense-kan langsung. Nah, di sini di case itu ada apa-apa aja yang dikapitalisasi, apa-apa aja yang di-expense. Tapi kalau menurut Pak Rasi itu sederhananya selama dia terjadi sesudah apa sebelumnya, sebentar. Jadi kalau misalnya dia terjadi kalau misalnya dia terjadi setelah tanda tangan kontrak, maka dia akan dikapitalisasi. Dia akan dikapitalisasi dan masuk ke menambah ROU. Sedangkan kalau dia terjadinya sebelum tanda tangan kontrak, maka nanti dia akan di-expense-kan langsung. Ini yang terkait dengan inisial direct cost. Ya. Nah, aku lupa ngoperating gimana sih. Kapitalisasinya tuh dia langsung masuk aja atau di PV-in dulu? Kalau di resi langsung masuk. Kalau yang operating tuh sebesar kecilan sih sebenarnya. Iya, sebesar 20 juta itu nanti. Ya. Terus nanti diamortisasi garis lurus panjang masa lease. Tapi mau nanya lagi boleh nggak? Boleh. Aku mastiin aja. Kan kalau lesi itu kan ada 2 kan syaratnya, yang lebih dari 1 tahun sama di atas 5.000. Nah, di atas 5.000 itu, dia itu total lease payment atau annual lease payment-nya? Itu
Kalau setahuku dari 5% itu nilai kontraknya ya. Nilai kontraknya lebih dari 5.000. Jadi kalau nilai kontrak itu dari total list liability. Oh, list liability. Oh, berarti totalnya di atas 5.000 gitu. Oke, makasih, Pi. Yang tadi belum selesai. Kalau operating kan dia misalnya nih, setahu aku nggak tahu ya. Dia kan nyari PV dulu kan. Terus dia diakuinya tuh kayak per periode gitu bukan? Terus diakuinya tuh kayak sebesar list payment nggak sih? Maksudnya tuh sebesar Iya, kayak cicilannya. sebesar list payment-nya. Iya, cicilannya kan kayak gitu. Ya kayak cicilan lah gitu. Nah, si 20 juta ini tuh masuk pas di perhitungan awal kah atau dia tuh punya sendiri gitu 20 juta terus amortisasi sendiri kayak gitu. Nah, kalau operating kan kalau misalnya operating kita kan nggak mengakui adanya list receivable kan. Ketika itu dibayarkan, maka di situ kita mengakui cash pada sales revenue gitu kan ya. Kalau nggak salah kan ya kan. Ya, Ya cash gitu. pada sales revenue kan langsung kayak gitu kan. Jadi dia itu dikapitalisasi itu pada sendiri, dikapitalisasi sendiri. TP-nya ada sendiri gitu, ada akunnya sendiri harusnya. Soalnya kita iya benar. Jadi operating ini dikapitalisasi sendiri, terus nanti diamortisasi sendiri juga. Oke, makasih Pi. Apa lagi? Opi, Ya, aku mau nanya. Kan tadi IDC ya. Nah, aku tuh mau nanya yang executory cost. Kalau misalnya executory cost itu dibayarnya melalui lessor, itu kan katanya masukin ke perhitungan lease liability kan? Ya nggak? iya. Nah, itu tuh masukin aja atau masukin ke PV lease liability-nya atau gimana gitu, masih bingung. Nah itu gimana ya? Itu nanti kalau misalnya executory cost, dia nanti perlakuannya rada bingung, tapi kayak gini. Jadi kalau misalnya executory cost, kalau misalnya kamu mau nyari list payment per tahunnya, annual payment-nya, dia habis misalnya ini ya, kayak contohnya tadi ini ketemu berapa tadi? Ketemu list payment-nya 101. Misalnya dia ada executory cost besar 5 juta. Maka nanti untuk menentukan pembayaran list payment-nya per annual payment-nya ini tinggal ditambahkan aja. Jadi list payment yang udah dihitung ini ditambahkan dengan 5 juta langsung, nggak usah di PP-in. Nah, nanti kan ketemu annualnya sebesar jumlah dari ini. Sebesar ini kan. Nah, setelah kita ketemu list payment-nya, baru kita kan silesi kan baru menghitung list liability-nya kan ya. Habis ketemu list payment-nya per tahunnya, dia ngitung list liability-nya. Nah, kalau list liability itu artinya kan dia present value dari list payment. Otomatis sih executory cost ini tadi udah termasuk ke sini.
Itu loh, udah termasuk di sini. Jadi kalau misalnya dipisah list liability itu sama dengan present value dari ini ditambah dengan present value dari ini. Paham nggak maksudnya? PV dari ini tambah PV dari ini. Tapi bisa juga dijadiin satu, yaitu PV dari 106 ini langsung. Jadi kalau ngitung list annual payment-nya, dia nggak perlu di PV-in. Tapi kalau misalnya ngitung list liability bagi si lesi, ya nanti perlu di PV-in lagi. Oh, berarti langsung nambahin aja ya, Pi ya? Terus gini, Pi, mungkin nggak sih kalau misalnya kita tuh tahu list liability, kita mau nyarinya yang payment nih. Terus gimana kalau gitu? Kalau ada executory cost-nya? Ya berarti kita tahunya list liability. Kita ingin tahunya list payment. Ya tinggal dibalikin kan cost-nya. Tinggal dibalikin biasa. Kayak gimana ya maksudnya? Kita Oh, berarti nanti hasilnya itu dikurang aja sama dikurang sama executory cost-nya itu nanti list payment aslinya gitu ya? Oh, iya. Oke, Pi. Makasih, Pi. Oke. Udah ada yang tanya lagi nggak? Kalau nggak ada, langsung ke soal 4 ya. Oke, lanjut ke soal 4. Jadi soal 4 yang pertama ini ada pada tanggal 2 Januari PT Nidia membeli mesin. Harga belinya 73 juta ditambah dengan biaya pengirimannya 2 juta. Sayangnya pada saat beli, PT Nidia mencatat kos mesin ke beban operasional. Taksiran usia ekonomisnya adalah 10 tahun dengan nilai residu 12.500.000. Metode depresiasi adalah garis lurus. Buat jurnal koleksi pada akhir 2019. Nah, di sini kan tidak disebutkan dia udah tutup buku apa belum, maka di sini ada dua asumsi. Asumsi pertamanya kalau Akhirnya sih nggak pecah sih memang. dia asumsi pertamanya kalau misalnya dia belum tutup buku. Oh, aku salah hitung ya. Harusnya ini mesinnya 75 juta. Ambilin dulu. Nah, ini kalau misalnya dia belum tutup buku, berarti nanti kita bikin jurnal koreksinya dulu. Yang 3 ini. Ini merupakan jurnal koreksi. Jadi mesinnya yang tadi kan harusnya kan dikapitalisasi sebesar 73 juta ditambah 2 juta. Harusnya dikapitalisasi sebesar 75 juta. Tapi ternyata semuanya dibebankan. Maka nanti mesinnya kita perlu debitkan sebesar 75 juta. RE-nya yang perlu dikreditkan, ditambahkan itu adalah sebesar dari 75 juta dikurangi dengan depresiasi pada tahun 2018. Depresiasi di tahun 2018 itu adalah sebesar
75 juta dibagi dengan 10 juta. Dibagi dengan 10 tahun. Ketemu 7,5 juta. Jadi di sini jumlah koreksinya adalah mesin pada RE dan akumulasi depresiasi mesin besar 75 juta pada 60 juta 500 dan 7 juta 500. Kemudian yang ini adalah depresiasi expense-nya untuk tahun 2019, yaitu sebesar 7 juta 500. Langsung, yaitu 75 juta dibagi 10. Kemudian untuk asumsi kedua adalah apabila sudah tutup buku. Kalau misalnya sudah tutup buku, berarti kan kita harusnya sudah ada depresiasi pada tahun 2019 juga. Maka nanti yang di mesinnya tetap didebitkan 75 juta untuk penyesuaian RE-nya, yaitu sebesar 75 juta dikurangi dengan depresiasi pada tahun 2018 dan 2019 karena sudah tutup buku ya. Jadi RE-nya nanti sebesar 75 juta dikurangi dengan 15 juta. Kemudian yang kedua di sini, auditor menemukan kesalahan pada pencatatan persediaan pada PT Uzmi sebagai berikut. Di mana 2017 dia understated, ini terkait dengan ending inventory ya pasti. Ending inventory-nya understated 45 dan 2018 understated 56 juta. Auditor juga menemukan bahwa pencatatan persediaan pada 2019 ternyata masih belum benar juga, yaitu terjadi overstated sebesar 17 juta. Diminta buat jumlah koreksi pada 2019. Jadi kita cukup melihat aja dari inventory pada tahun 2019. Nah, begini inventory 2019 ini kita lihat dari ending inventory dari 2018. Karena ending inventory-nya 2018 dia understated 66 juta, maka di sini beginning inventory-nya 2019 juga kurang dicatat sebesar 56 juta. Sedangkan ending inventory-nya dia kelebihan dicatat sebesar 17 juta. Nah, efeknya gimana? Kalau misalnya beginning inventory itu kurang dicatat, maka di COGS-nya nanti dia akan mengurangi COGS. Beginning inventory-nya understated, COGS-nya understated. Kemudian kalau ending-nya itu overstated, maka COGS-nya understated. Nah, karena efek dari beginning inventory dan ending inventory ini sama-sama menurunkan COGS, maka COGS-nya itu ada kurang dicatat, kurang diakui sebesar 56 ditambah 17 yaitu 73 juta. Maka nanti jumlah koreksinya adalah COGS kita tambahkan sebesar 73 juta. Tadi inventory-nya pada tahun 2019 overstated 17 juta, maka kita kurangi, kita kreditkan sebesar 17 juta. Sisanya masuk sebagai penyesuaian return earning sebesar 56 juta. Kemudian yang nomor 3, pada 2019, auditor menemukan PT Miami mengubah penilaian persediaan dari average ke FIFO dengan dampak labanya sebagai berikut. Buat jurnal yang menunjukkan perubahan metode tersebut pada 2019. Dengan asumsi pencatatan persediaan akhir tahun 2019 sudah menggunakan metode yang baru. Maka di sini maksudnya kita perlu melakukan penyesuaian terhadap saldo RE-nya untuk tahun mulai dari 2016-2017. Azan dulu ya.
Cek. Dilanjut lagi ya guys. Kurang 2 soal. Iya. Halo? Aduh, Parno aja bilang halo. Astagfirullah. Yuk lanjut. Jadi yang nomor 3 ini sampai nomor 3. Yang nomor 3 ini kita disuruh membuat jurnal untuk menunjukkan perubahan metode tersebut. Maka jurnalnya itu terkait dengan perubahan dari RE-nya untuk tahun yang 2018, 17, dan 16. Nah, kita langsung aja lihat dari selisihnya. Di sini selisihnya dari average ke pivot. Di sini selisih net income-nya pada 2016 lebih besar 10.000, 2017 lebih besar 5.000, dan 2018 lebih besar 5.000. Maka nanti yang jadi penyesuaian RE-nya itu sebesar RE sebesar 10 juta tambah 5 tambah 5 karena 20 juta. Jadi sebenarnya tinggal inventory pada RE sebesar 20 juta. Kemudian untuk yang nomor 4, PT Ananta membeli mesin 1 Juli 2017 dengan kosnya 150 juta. Nilai residunya 15 juta. Dengan usia manfaatnya 8 tahun. Telah mencatat depresiasi tahun 2017-2018 dengan menggunakan metode garis lurus, tetapi lupa menghitung nilai residunya. Jadi nilai residunya ini lupa nggak dikurangkan. Jadi diminta untuk membuat jurnal koreksi dan jurnal depresiasi pada tahun 2019. Maka di sini kita lihat dulu yang tercatat berapa, yang seharusnya berapa. Di sini yang tercatat itu dari 150 juta dibagi dengan 8 tahun. Dikali dengan, karena ini mulai dari Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2018, maka nanti dikali dengan 1,5 tahun. Jadi 50 juta dibagi 8 dikali 1,5 tahun. Kemudian yang seharusnya tercatat itu berapa? Yang seharusnya tercatat itu 150 juta dikurangi residunya dulu 15 juta. Kemudian dibagi dengan 8 tahun dikalikan dengan 1,5 tahun. Nah, selisihnya itu kelebihan depresiasi sebesar 2815. Maka nanti jurnal koreksinya adalah akumulasinya dikurangkan akumulasi pada RE pada sebesar 2812,500. Kemudian untuk depresiasi pada tahun 2019-nya tinggal 150 juta dikurangi 15 juta dibagi 8. Temu 16,875. Kemudian yang terakhir pada tahun 2019 PT Vida mengubah depresiasi dari DDP menjadi straight line untuk semua aset tetapnya. Aset dibeli pada 1 Januari 2016 seharga 240 juta dengan nilai residu 10 juta. Usia manfaatnya adalah 8 tahun. Diminta membuat jurnal yang menunjukkan perubahan metode depresiasi pada tahun 2019. Nah, karena ini adalah perubahan metode depresiasi, berarti kita ini termasuk ke perubahan estimasi. Kalau perubahan estimasi berarti metodenya adalah prospektif. Jadi di sini kita langsung aja nilai, kita langsung aja depresiasikan dengan menggunakan sisa nilai buku dibagi dengan sisa masa manfaat. Jadi kita harus tahu dulu nilai bukunya berapa. Jadi di sini tarif dari double decline berasnya adalah 25%. Itu dari 1/8 dikali 2. Itu 25%. Nah, nilai bukunya untuk yang 2016. Jadi kita untuk cari nilai bukunya pada awal 2019, kita
hitung dulu yang udah didepresiasi itu berapa banyak. 2016, nilai bukunya 240, depresiasinya ini dari 240 dikali 25%, 240 dikali 25%, ketemu 60 juta. Jadi nilai bukunya 2017 dari 240 dikurangi 60, ketemu 180. Depresiasinya dari 180 dikali 25%, ketemu 45 juta. Kemudian nilai bukunya pada tahun 2018 dari 180 dikurangi 45 juta, ketemu 135 juta, didepresiasikan sebesar 135 dikali 25 juta. Maka nanti ketemu sisa nilai buku pada tahun 2019 itu sebesar 135 juta dikurangi 33 juta 750 ribu. Ketemu 101 juta 250 ribu. Nah, sisa manfaatnya ada 5 tahun, yaitu dari 8 tahun ini dikurangi dengan 1, 2, 3. Sisa manfaatnya 5 tahun. Maka jurnal depresiasinya, jurnal perubahan depresiasi itu, jurnal depresiasinya itu depresiasi expense pada akumulasi sebesar 101,250 dibagi 5 tahun. (101,250) dikurangi dulu residunya, kan tadi ada residu ya. Karena ini slide lain, jadi perlu diperhitungkan residunya. 101,250 dikurangi residunya 10 juta, lalu dibagi dengan 5 tahun. Ketemu 18 juta 250. Selesai. Ada yang ditanyakan enggak? Udah? Gimana? Ya, kalau udah gak ada yang ditanyakan, tutup aja. Nanti yang pembahasan kuisnya aku kirim filenya di. Makasih, Pi. Aduh, berisik. Tutupin. Apa? Kamu lah yang nutup. Ya, Gantian. gak mau. Kan tadi kamu yang buka, harus tutup juga dong. Ya udah, teman-teman, cukup sekian tentir kita kali ini. Terima kasih udah bersedia hadir. Terima kasih juga untuk Opi yang udah nentirin. Semoga bermanfaat untuk kita semua.